Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Dorau. Perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang penemuan geometri Thales. Pada kesempatan kali ini yang menjadi pokok bahasan kita yaitu wilayah Yunani dan Aegea, Thales dari Miletus, dan yang ketiga yaitu pengukuran dalam geometri. Wilayah Yunani dan Aegea. Orang Yunani adalah ahli waris dari akumulasi pengetahuan Timur. Dengan upaya mereka sendiri, orang Yunani membuat matematika itu menjadi lebih mendalam, lebih abstrak, dan lebih rasional daripada sebelumnya, dengan membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional, karena di zaman Babilonia telah dihitung perhitungannya dengan akurasi tinggi. Gagasan mencari pengetahuan untuk kepentingan sendiri justru bertentangan dengan masa peradaban Timur Lama. Sehingga dalam penerapan penelitian matematika, orang Yunani benar-benar menguasai jenis perubahannya. Sebuah prasasti Plato telah membuka pemahaman orang-orang Yunani bahwa jangan biarkan orang yang bodoh tentang geometri masuk di sini. Hal itu bukanlah suatu peringatan yang aneh, tetapi sebuah penghargaan atas keyakinan Yunani bahwa melalui semangat penyelidikan dan logika yang ketat, seseorang bisa memahami tempat di alam semesta ini. Dokumen tertulis pada zaman Mesir dan Babilonia seringkali juga sangat akurat, tetapi di zaman Yunani sangat sedikit. Di Yunani juga tidak ada papirus seperti yang ada di Mesir, tidak ada juga zaman seperti di Babilonia. Buku-buku yang menjelaskan tentang matematika di Yunani pun sangat sedikit. Oleh karena itu, sejarah awal matematika Yunani adalah berupa mitos, legenda yang meragukan, diambil oleh para penulis yang hidup berabad-abad lebih dari sekedar kejadian yang dipertimbangkan. Para penulis bergantung pada penggalan dan salinan-salinan yang sudah beberapa kali dihapus dari dokumen aslinya. Di Yunani, seni menulis dengan abjad Venesia yang mudah karena setiap lambang dalam abjad Venesia mengartikan sebuah konsonan. Tidak ada tanda untuk huruf hidup. Abjad Venesia memiliki simbol-simbol yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan bahasa Yunani. Sehingga orang Yunani mulai memilih menyesuaikan simbol konsonan yang mereka butuhkan. Contohnya, misalnya A yang memiliki nilai konsonan dalam abjad Venesia menjadi simbol huruf vokal A dalam abjad Yunani. Negara-negara bagian Yunani saling bersaing dalam menyusun alfabet dengan membuat 10 versi yang berbeda terus bermunculan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, salah satu abjad lokal yaitu Ionia yang pemakaiannya lebih berpengaruh dikarenakan setelah ada pengabduksian oleh Athena pada tahun 403 sebelum Masehi. Awal mula geometri Thales. Perjumpaan peradaban Yunani dengan matematika terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Peradaban matematika di awal Yunani kuno dimulai dengan hadirnya teorema Pitagoras, teori bilangan, dan geometri. Ketiga tema tersebut hingga kini masih digunakan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Peradaban Yunani memiliki catatan yang brilian dalam bidang geometri dan mencapai puncak setelah dihasilkannya karya-karya besar geometri zaman kuno oleh pemikir saat itu seperti Archimedes, Euclid, dan Apollonius. Setelah generasi mereka, penemuan-penemuan tentang matematika tidak terlalu menonjol. Meskipun ilmuwan sekaliber Ptolemaeus, Pappus, Diopantus bersaksi atas hasil karya mereka dari waktu ke waktu. Salah satu ilmuwan yang dianggap menemukan matematika secara spesifik adalah Thales dari Miletus yang hidup antara 625 sampai 547 sebelum Masehi. Thales lahir pada 624 sebelum Masehi di kota kecil Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil yang sekarang disebut Turki. Thales merupakan anak dari Examies dan Cheobulin. Pada saat usia muda,
ia melakukan perjalanan komersil yang membawanya ke Mesir, sehingga di sana ia belajar geometri dan astronomi. Opini kuno yang sangat banyak menceritakan tentang Thales, mulai dari gambaran politik sebagai seorang saudagar daripada seorang saintis, dan juga banyak anekdot yang menarik yang menggambarkan tentang Thales. Beberapa sangat serius dan sebagian sangat lucu dengan menganggap Thales bukan orang pandai. Sedangkan dalam catatan Aristoteles disebutkan bahwa Thales menggunakan keahliannya dalam bidang astronomi untuk menghitung dan memprediksi cuaca yang akan datang pada musim berikutnya. Hal tersebut diantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi terhadap pertanian yang melimpah, sehingga ketika musim telah tiba bencana buruk dapat terkendali dengan baik dan tidak mengganggu hasil panen di Miletus. Adapun teorema Thales tentang geometri yaitu sebuah sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah suatu sudut siku-siku. Yang kedua, lingkaran dibagi dua oleh garis yang melalui pusatnya yang disebut dengan diameter. Yang ketiga, besarnya sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang keempat, sudut-sudut yang bertolak belakang yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang kelima, apabila sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama dan sebangun. Ada banyak cerita mengenai kehidupan Thales, dan yang menjadi legenda adalah pencapaiannya yang spektakuler ketika melakukan sebuah pengukuran terhadap tinggi 8 piramida Mesir. Thales melakukannya dengan menggunakan hitungan terhadap bayangan piramida. Sebagaimana disebutkan oleh Karping dalam bukunya yang berjudul A Brief History of Mathematics, Thales dapat menentukan tinggi 8 piramida Mesir dengan mengkombinasikan dengan bayangannya. Thales kemudian membuat perbandingan bahwa tinggi piramida sebanding dengan tinggi tongkat sama dengan panjang dasar piramida dan bayangannya sebanding dengan panjang bayangan tongkat, atau H per H aksen sama dengan S per S aksen. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebelumnya Thales sudah tahu bahwa panjang pondasi atau dasar piramida besar adalah 756 kaki dan tinggi tongkat adalah 6 kaki. Langkah berikutnya adalah menghitung jarak titik tengah atau titik pangkal piramida ke ujung bayangan, sehingga panjangnya adalah 378 ditambah 342. Berikutnya, Thales menghitung jarak dari tongkat ke ujung bayangannya, yaitu 9 kaki. Jika angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam formula perbandingan tadi, didapatkan H sama dengan 480. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.